Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sahlul khaddain, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pipi datar. Ya, pipinya Nabi Muhammad itu datar, tak enggak melawan ya. Ya, jadi datar gitu, tipis. Bahasanya kalau kayak bahasanya sekarang itu ndak kayak saya sama Habib Subli, ya ndak cubi ya gitu bahasanya ya. Ya, jadi pipinya Nabi Muhammad itu sahlul khaddain, di antara kedua pipinya itu tipis, ndak melembung ya, ndak cubi ya, ndak apa namanya, tembem, ndak tembem. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dali'ul fami aywasi'uhu, dali'ul fami yaitu memiliki bibir yang lebar, bibirnya Nabi itu lebar, aywasi'uhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'ul batni was sadr, yaitu memiliki kesamaan di antara perut dan dadanya. Perut dan dadanya ini rata. Ya. Benar Mas. Apa? Dadanya lurus, depan ke perutnya melembung gitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dada sama perutnya ini sama. Bahasanya itu intinya indah dilihat gitu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ash'arul mankibain ay katsiru sya'rihima, dan berbulu al-mankibain. Mankibain ini mankib ini apa ini ya? Pergelangan ini ya. Ya ini pundak ya, mankib ya. Mankib ini katif, belakangnya katif. Bawahnya ini katif. Ini mankib. Ini berbulu sininya. Sininya keduanya ini berbulu. Sini. Katsiru sya'rihima, ya, banyak berbulu ini, lebat. Ya. Wadzira'in, dan diantaranya berbulu juga zira'nya. Zira' itu ini zira'. Zira' ini segini. Makanya ada kalimat satu zira' itu. Tapi satu zira' itu tidak bisa dibuat acuan sentimeter, karena zira'nya manusia itu beda-beda. Zira'nya orang Indonesia sama zira'nya orang Amerika beda. Makanya tidak bisa dibuat acuan. Mungkin kalau zira'nya kita ini satu zira' ini satu berapa ini? 1 meter? 1 meter ya. Ya kalau tangannya Iman 1,5 meter ya. Itu ya. Itu berbulu sini. Kemudian wa'ali sadri, di atasnya dada baginda Nabi Muhammad SAW itu juga berbulu juga. Berbulu. Makanya kalau di saat kita melihat mimpi Nabi Muhammad SAW semua pas tidak berbulu, ya bukan Nabi Muhammad namanya. Nabi Muhammad itu bulunya lebat gitu. Ya, karena apa? Lianna ra'an Nabi fil manam la yatamatsalu syaitan. Jadi kalau di saat kita mimpi Nabi, itu pasti Nabi, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilul zandain, yaitu panjang pergelangan tangannya. Zandain ini pergelangan tangannya. Di sini ini ada tulang ini. Nah itu. Kemudian rahbur raha ay wasi'ul kaffi. Rahbur raha yaitu telapak tangannya lebar. Rahbur raha tarhib, biasanya itu ay rahibu marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban itu kan selamat datang, siap menerima tamu. Nah itu melampangkan tangannya ini, siap menerima tamu. Nah itu bahasanya seperti itu. Makanya Nabi SAW telapaknya tangannya itu lebar, ibaratkan seperti itu. Kemudian ashkalil ainain ay tawilu sakkihima. Ashkalil ainain syuklah, di kedua mata Nabi Muhammad SAW itu berwarna merah. Ya, di
ini kan ada hitamnya, hitam. Lah, dan di putih-putihnya ini kayak ada seleret-seletnya itu kan. Lah, itu berwarna merah. Yang mana pernah kita bahas bahwasanya ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad itu sininya merah. Berwarna merah yang diketahui oleh Rahib Buhairah waktu itu di saat mau perjalanan ke Syam, dilihat matanya merah. Nah, itu di sininya. Di sininya bukan hitamnya, putih-putihnya. Ini ada kayak selera-seleranya, ini merah. Itu diantaranya. Aitawilu syakihima, dan lebar gitu. Kemudian manhusul akibain ay qalilul lahmil akib. Manhusul akibain yaitu tipis ya, tumitnya, tungkaknya ya. Akib apa ya? Akdam. Allahumma kalau itu Allahumma tsabbit imanana wa tsabbit aslamana wa tsabbit aqdamana. Teguhkanlah ya Allah apa? Bukan bahasa itu, aqdamana itu jalan kaki kita itu. Apa yang kita lalui, apa yang kita jalani itu biar diteguhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini Allahumma tsabbit aqdamana, itu ini. Itu qalilul lahmil akib. Jadi tipis gitu. Tungkaknya ini tipis. Bainal katifaini khatamun nubuwah, dan di antara katifnya Nabi SAW itu ada ciri-ciri kenabian. Yang kemarin kita jelaskan di antara katif, mana katif, ini katif, kini mankib, ini katif. Nah, di antaranya katifnya Nabi ini ada ciri-ciri kenabian, tapi di sebelah kiri, di sebelah kiri, kaziril hajalah, seperti halnya telurnya burung, ya. Au kabaidatil hamamah, yaitu seperti halnya telurnya burung darah, ya, gitu, burung darah. Kemarin kita jelaskan sudah dicatat ya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam masyya ka'annama tuqwalahul ard. Wa kana adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya, ketika jalan, ka'annama, seperti halnya tuqwa, yaitu melipat lahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ardu, yaitu bumi. Jadi kalau Nabi jalan itu seperti halnya bumi ini terlipat. Kok bisa terlipat? Yaitu jalannya santai tapi cepat. Nah, kalau seumpamanya jalan sama sahabat itu sama, tapi tidak nutut ini, sahabat tidak nutut, kayak cepat ya. Seperti halnya apa? Bumi ini terlipat. Nah, ya ini juga diwarisi oleh aulia kita, aulia Allah. Itu diantaranya punya bahasanya, kalau zamannya Wali Songo itu ilmu lipat bumi, gitu rasanya. Iya gitu. Nabi SAW seperti itu kalau jalan. Sampai dikisahkan wa yajiduna fil lihaqihi wa huwa ghairu muqtasirin, dan wa yajiduna itu para sahabat di saat Nabi jalan bersama sahabat itu tidak nutut, ngejar itu tidak nutut, ya, ngejarnya Nabi tidak nutut, ngos-ngosan sahabat itu, tapi Nabi santai jalannya. Ya apa kalau kita mengibaratkan di saat gini, orang yang mempunyai mempunyai jadwal yang padat semuanya. Habis itu lihat jam, ini pas kebetulan saya pakai jam, lihat jam, wah ini waktunya rapat. Ya apa kalau orang pas gitu jalannya gimana? Tidak mungkin kalau pas orang, waduh saya waktunya rapat, pas jalannya santai, tidak mungkin. Tapi kayak apa? Kayak ada yang dituju. Ya itu bagian dari Muhammad. Jadi kayak orang yang memiliki tanggung jawab di situ. Nabi gitu, karena tanggung jawab yang besar. Jadi tidak ada santainya.
bagaimana setiap permasalahan, setiap urusan itu cepat terselesaikan. Ibaratkan seperti itu. Seperti halnya gitu dah. Coba nanti kalau kita punya tanggung jawab bagaimana di saat kinerja kita jalan cepat. Tidak mungkin leha-leha, tidak mari-mari. Ya, nah itu jalannya bikin dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa kana sallallahu wa yaktahilu bil ismit kulla lailah fi kulli ainin thalatha atrafu indan naum. Dan Nabi Muhammad SAW itu memakai celak, yaktahilu, memakai celak bil ismit. Ismit itu celak apa? Batu ya? Batu tapi boleh batu-batu sini, batu di Mekah sana. Ya biasanya dulu kalau anak-anak kecil pakai itu, pakai celak ini, celak yang dari batunya dari sana. Jangan pas ngambil batu seromben kerikil tak keluar celaan. Ya itu babil ismit. Dan baginda Nabi itu memakainya fi kulli lailah, ya di setiap malam. Dan di setiap malamnya itu beliau memakainya itu fi kulli ainin, di semua mata beliau, yaitu salasa atrafu inda naum. Itu sebelum tidur dirutinkan sama beliau itu diputarkan 3 kali. 3 kali memakai celak. Karena apa? Ya lebih indah. Kesehatan juga bagus dalam kesehatan. Kemudian makana sallallahu alaihi wasallam ahibbu thiyab ilaihi al-gamis wal bayad wal hubrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahibbu, mencintai, menyukai athiyaba, yaitu pakaian-pakaian, di antaranya al-gamis, yaitu gamis. Di antaranya gamis ini pakaian lonjor dari atas ke bawah, tapi ada sakunya. Yang ada sakunya itu gamis. Terus ada kerahnya. Tangannya itu ada pergelangan tangannya itu ada kerahnya, itu gamis. Wal bayad, dan bagian-bagian yang berwarna putih. Wal hubrah, dan hubrah itu wahiyya durbun minal burud fihi humrah, yaitu pakaian, ya, pakaian kayak kain gitu, kayak kain yang mana kainnya ini ada hiasannya, tidak polos. Kalau gamis kan polos, ini ada hiasannya. Bahasanya itu ada seleret-seleretannya, ada motifnya. Kalau zaman sekarang ada sablenannya gitu. Al-humrah, di riwayat itu ada yang menyebutkan ada seleretnya merah putih gitu. Pas bendera merah putih gitu ya. Itu. Pokoknya intinya tidak polos. Nah, dan kemudian Nabi SAW wa kana kummu gamis Rasulullah SAW ila rusuk, dan gamisnya baginda Nabi Muhammad SAW itu pergelangan tangannya itu sampai ke rusuk. Rusuk itu ini apa ini namanya? Mata tangan ini pergelangannya, pergelangan tangan sampai ke sini. Ini rusuk. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam wa labisa fi waqtin hullatan humrah ay izaran wa ridaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai pakaian di waktu yang lain, yaitu hullatan humrah ay izaran wa ridaan. Itu ada yang menyebutkan hullatan humrah itu kayak kain yang berwarna merah, ya, kain yang berwarna merah. Tapi ada yang bilang pak ya juga baju, ada yang bilang kayak rida gitu, tapi berwarna humrah, berwarna merah. Ini ada muskil di antara ulama. Karena apa? Di antaranya sabda baginda Nabi Muhammad SAW itu membenci warna merah. Nah, ini Nabi Muhammad pernah sewaktu-waktu berpakai pakaian warna merah gitu. Tapi merahnya tidak merah pekat gitu. Nah, karena juga ada hadis Nabi yang mana itu
di antaranya menyebutkan di saat ada seseorang memakai baju warna merah dan rambutnya sampai ke pundak. Nah, dalam hadis itu kesimpulannya seperti itu. Anda lupa bagaimana sampai ke pundak rambutnya. Itu menjelaskan yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wallahu a'lam. Wa izaran wa ridaan, dan memakai sarung dan rida. Ya, rida ya. Rida kalau imamah, ini rida. Ya. Wa fi waqtin, dan di waktu yang lain An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu thawban wa a'faran, yaitu memakai baju yang dua warna. A'faran itu antara warna coklat dan kuning. Nah, itu diibaratkan tuh kayak halnya padang pasir di saat musim kemarau. Nah, itu pernah Nabi itu memakai warna-warna seperti itu. Pokoknya padang pasir itu apa? Ya kalau dicampur dicoba pakai krayon warna coklat sama kuning, jadinya apa? Ya gitu sudah. Ya gitu. Kemudian wa fi waqtin jubbatan doikatin al-kumain, itu di waktu yang lain juga baginda Nabi Muhammad SAW itu memakai jubah doikatun al-kumain, yaitu diantaranya jubahnya itu kain tangannya ini ketat, ya, ketat, mengecil. Kemudian wa fi waqtin, di waktu yang lain juga An-Nabi SAW itu yalbisu kubba, yaitu kubba ini gamis yang gak ada kancingnya, yang biasa dipakai abi, biasa dipakai habaib itu. Nah itu yang piak tengahnya ini tidak ada, itu kubba namanya, kubba. Wa fi waqtin imamatun sauda, dan juga di waktu lain baginda Nabi Muhammad SAW itu memakai imamah yang berwarna hitam, yang mana di riwayat Nabi SAW itu memakai warna hitam, imamah hitam itu di saat Nabi pulang dari Madinah kan dari Mekah hijrah ke Madinah, dan pulang dari Madinah menuju ke Mekah, yaitu kejadiannya itu namanya Fathu Mekah, ya, itu Nabi itu memakai imamah yang berwarna hitam, tapi tidak memakai songkok, itu tidak memakai songkok, langsung warna hitam gitu. Makanya itu Nabi Muhammad ya, memakai imamah berwarna hitam. Di antaranya dipakai di saat Fathu Mekah dan di saat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian walabisal khatamun, dan Nabi Muhammad SAW itu memakai khatam itu cincin, ya, cincin. Wal khuf, dan memakai sepatu, tapi sepatu itu khuf ini sepatunya bukan enggak pantofel gitu, bukan. Khuf ini kayak apa ya, sepatu yang dari kain. Dulu itu di saat dipakai di musim dingin ya. Kalau di mana, kalau di Lumajang, Pronojiwo sana cocok, dingin tuh pakai khuf ini ya. Makanya ada riwayat yang menjelaskan di saat Sayyidina Ali itu memakai khuf, di saat wudhunya itu hanya diusap atasnya, tapi tidak dibuka khufnya. Ini khufnya ya. Kemudian wana'al, dan memakai sandal ya, makanya pakai sandal. cek menjangan itu cek ngajem ya, cek ngajem pakai sandal itu diantaranya sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu banyak manfaat bagi kita, banyak manfaat dalam kehidupan. Mencontoh Nabi sudah
karena beliau uswatun hasanah, itu yang baik yang dicontoh. Insyaallah di saat segala kehidupan kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, ya insyaallah sudah aman dari penyakit, aman dari hal-hal negatif kalau kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan contoh orang-orang kafir, itu sudah contoh Nabi Muhammad, itu sudah ya. Jadi zaman sekarang saya contoh artis, ya, repot. Idolanya artis repot. Idolanya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di saat kita menambah wawasan tentang siapa baginda Nabi Muhammad SAW, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertemu dengan Nabi SAW walau fil manam. Insyaallah dengan kita hadirnya di sini ini membaca maulid, membaca sirah nabawi, itu sedikit demi sedikit menambah tergambar yang mana bagaimana baginda Nabi ini yang menjadikan sebab Allah memberikan anugerah rezeki, itu bahwasanya kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kenikmatan yang paling tinggi sudah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana di saat sahabat ingin masuk surga, ya, tapi beliau mengatakan bagaimana nikmatnya surga kalaupun tidak bertemu dengan, tidak bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Katanya sahabat, tidak ada nikmatnya surga kalau tidak bisa bareng dengan Nabi Muhammad SAW, karena kenikmatannya di baginda Nabi Muhammad SAW. Apa keindahan dunia ini setengah ada di baginda Nabi Muhammad SAW, seperempat ada di Nabi Yusuf alaihissalam, dan seperempat awalnya kumpulin semua tu babuan kepi dunia kepi ini mila ke seperempat time tak oleh sembarangan, seperempat dikumpuli semua orang sejagat raya. Nabi Muhammad memiliki setengahnya. Keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana tak nikmat ya. Semoga kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.